Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farina Ayu Rahmalisa Wibowo, NIM 12011184047 dari kelas TI 4209. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik, jasa keuangan, dan pengolahan makanan memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan, seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini. Haruskah kita menolak atau tidak menolak bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varians yang homogen. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan hipotesis. Untuk H0-nya adalah rata-rata keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan adalah sama. Untuk H1-nya, rata-rata keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan adalah berbeda. Setelah menentukan hipotesis, kita harus menentukan statistik ujinya. Di sini kita menggunakan uji F. F sendiri memiliki rumus MSK dibagi dengan MSE. Pertama-tama, buat terlebih dahulu perhitungan untuk mendapatkan tabel ANOVA-nya. Didapatkan tabel sebagai berikut. Jadi, per kategorinya dijumlahkan, lalu jumlah per kategori dijumlahkan kembali menjadi totalnya. Lalu, dari soal juga kita mendapatkan N sama dengan 5 dan K sama dengan 3. Setelah itu, kita harus menentukan besarnya SST. SST sendiri memiliki rumus YIJ pangkat 2 dikurangi T kuadrat dibagi N dikali K. YIJ-nya sendiri merupakan data-data yang sudah kita miliki dan didapatkan hasil sebagai berikut. 19.827,64 dikurangi 17.902,08 didapatkan hasil sebesar 1.925,56. Setelah itu, kita juga harus menentukan besarnya SSK. SSK memiliki rumus TJ pangkat 2 per N dikurangi T kuadrat per N dikali K. Didapatkan hasil sebagai berikut. 18.320,22 dikurangi 17.902,08. Didapatkan hasil sebesar 418,14. Setelah kita menghitung SST dan SSK, kita dapat menentukan besarnya SSE dengan rumus SST dikurangi SSK, yaitu 1925,56 dikurangi 418,14. Didapatkan hasil sebesar 1507,42. Dan didapatkan tabel ANOVA sebagai berikut. Untuk VK-nya sendiri memiliki rumus K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Untuk VT-nya yaitu N dikali K dikurangi 1 sama dengan 3 dikali 5 dikurang 1 sama dengan 14. Untuk VE-nya sendiri, VT dikurangi VK sama dengan 14 dikurang 2 sama dengan 12. Dari situ kita dapat menghitung MSK dan MSE-nya. Untuk MSK sendiri adalah 418,14 dikurangi 3 min 1 sama dengan 209,07. Untuk MSE-nya sendiri adalah 1507,42 per 3 dikali 5 dikurangi 1 sama dengan 125,62. Untuk F sendiri adalah MSK dibagi dengan MSE, yaitu 209,07 dibagi 125,62. Didapatkan hasil sebesar 1,66. Setelah kita mendapatkan tabel ANOVA, kita menghitung daerah kritis. Daerah kritisnya kita menggunakan alfa sebesar 0,05, V1 sama dengan VK sama dengan 2, V2 sama dengan VE sama dengan 12. Dan kita mendapatkan hasil sebesar 3,89 yang didapatkan dari tabel F. Dan kita mendapatkan kesimpulan bahwa total tolak H0 jika F hitung lebih besar sama dengan dari F alfa 0,05, V1 sama dengan 3, V2 sama dengan 12, dan terima H0 jika sebaliknya. Di kesimpulan, ternyata F hitung sebesar 1,66 adalah lebih kecil dari 3,89,
sehingga H0 diterima. Jadi, berdasarkan sampel pada taraf nyata 5%, tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa rata-rata keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan adalah berbeda.